Baik, selamat berjumpa kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa kompilasi materi yang berkaitan dengan mata kuliah saya, ekoarsitektur, dari pertemuan 1 sampai kepada pertemuan 7. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dosen pengampu saya, yaitu Maria L. Hendrik, STMT. Saya sendiri nama Mikala Derajat Tigona dengan NIM 2006090068. Baik, prodi arsitektur, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana. Baik, pada kesempatan kali ini ada beberapa konten pembahasan materi yang akan saya bawakan. Yang pertama ialah pengertian ekoarsitektur. Berikut ada konsep ekoarsitektur sebagai konsep berkelanjutan. Adapun dampak perkembangan teknologi yang menimbulkan permasalahan pada lingkungan. Seterusnya bioklimatik arsitektur, green arsitektur, energi efisiensi arsitektur, solar arsitektur, dan sistem sertifikasi Greenship. Baik, langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama mengenai pengertian ekoarsitektur. Ekoarsitektur sendiri berasal dari kata ekologi dan arsitektur yang dipadukan. Ekologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, di mana itu terdapat dari suku kata oikos dan logia. Oikos sendiri berarti lingkungan atau di sekitar tempat tinggalnya, sedangkan logia ialah ilmu pengetahuan. Jadi secara harfiah ekologi diartikan sebagai ilmu mempelajari tentang lingkungan sekitarnya. Jadi di dalam ekoarsitektur ini terdapat konsep yang memadukan ilmu lingkungan dan ilmu arsitektur. Baik, juga memiliki orientasi utama pada model pembangunan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan alam. Aspek-aspek yang ada pada ekoarsitektur berupa kesehatan, afeksi, ekologi, dan antropologi. Hans Frick menekankan bahwa ekoarsitektur adalah konsep berarsitektur yang pertama holistis, berhubungan dengan sistem keseluruhan sebagai suatu kesatuan yang lebih penting daripada sekedar kumpulan bagian. Jadi saling kait-mengait. Kemudian adapun memanfaatkan pengalaman manusia atau tradisi dalam pembangunan dan pengalaman lingkungan alam terhadap manusia. Jadi respons dari hasil pengalaman manusia dengan alam itu dijadikan prinsip atau konsep berekoarsitektur menurut Hans Frick. Kemudian adapun pembangunan sebagai proses dan bukan sebagai kenyataan tertentu yang statis. Jadi pembangunan bersifat dinamis dari masa ke masa. Kemudian ada kerjasama antar manusia dengan alam sekitarnya demi keselamatan kedua belah pihak. Jadi sederhananya ini merupakan upaya untuk penyelarasan diri dengan alam. Kemudian adapun tujuan dari ekologi arsitektur atau desain ekologis, yaitu menciptakan sebuah bangunan yang tidak hanya bagus tetapi bisa bermanfaat bagi penghuni dan lingkungan sekitar. Jadi secara sederhana, ekoarsitektur saya pahami sebagai suatu upaya untuk menyelaraskan lingkungan dan bangunan. Jadi di dalam sini kita dapat lihat pada gambar di bagian bawah itu, di dalam ruangan bangunan tersebut mereka mencoba menghadirkan suasana hijau atau suasana lingkungan yang sehat. Jadi
ekoarsitektur ini berupaya untuk memadukan itu sehingga keduanya bisa selaras gitu. Baik, pada pokok bahasan yang kedua kita masuk kepada konsep ekoarsitektur sebagai konsep berkelanjutan. Ya, pengertian konsep berkelanjutan. Jadi sustainable architecture juga dikenal sebagai green architecture. Ya, tujuannya untuk meminimalkan dampak negatif lingkungan bangunan dengan efisiensi dan modernisasi dalam penggunaan bahan, energi dan ruang pengembangan dan ekosistem secara luas. Konsep berkelanjutan ini menggunakan pendekatan sadar untuk konservasi energi dan ekologis dalam desain lingkungan binaan atau teori, sains dan gaya bangunan yang dirancang dan dibangun sesuai dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan. Penerapan ekoarsitektur sebagai konsep berkelanjutan. Ekoarsitektur sendiri memiliki konsep ramah lingkungan sehingga termasuk dalam konsep berkelanjutan, di mana ekoarsitektur merupakan konsep desain yang hemat energi dan memanfaatkan material yang ramah lingkungan atau bersifat alami atau natural. Dari secara sederhana, menurut pemahaman saya, konsep ekoarsitektur sebagai konsep berkelanjutan ini ialah sebuah pendekatan yang perancangannya jangka panjang. Jadi tidak dirancang hanya sampai kepada bangunan itu berdiri, melainkan sampai kepada 10 atau 20 tahun lagi setelah bangunan itu sudah berdiri. Jadi melihat respons dari lingkungan terhadap bangunan tersebut. Baik, kita masuk pada pembahasan materi berikut mengenai dampak perkembangan teknologi bagi lingkungan sekitar. Ya, dampak perkembangan teknologi bagi lingkungan sekitar itu ada dampak negatif dan dampak positifnya. Yang menjadi fokus lensa kita pada kesempatan kali ini adalah pada dampak negatifnya. Jadi perkembangan teknologi secara sadar atau tidak sadar itu menghasilkan limbah-limbah atau kotoran-kotoran yang mungkin saja karena kelalaian dari pihak produsen tidak diolah dengan baik sehingga terlepas saja ke alam dengan keadaan seperti itu dan membahayakan lingkungan sekitar karena mempunyai zat-zat atau unsur-unsur kimia yang berbahaya yang dapat merusak sifat alami dari zat-zat yang terdapat pada alam. Jadi contoh-contohnya zat-zat yang merupakan yaitu yang pertama limbah cair, ya, yaitu merupakan limbah yang dibuang secara langsung tanpa dinetralisasi terlebih dahulu ke saluran pembuangan. Mungkin saja dilakukan oleh pabrik-pabrik atau industri-industri besar. Yang kemudian ada limbah padat, yaitu limbah bekas industri dan dibuang tanpa diolah terlebih dahulu. Adapun limbah gas, itu limbah yang berbentuk molekul gas yang mencemarkan udara yang ada. Ya. Limbah-limbah tersebut dapat mempengaruhi beberapa unsur pada alam seperti kualitas udara, kualitas air tanah atau kualitas air, dan juga kualitas tanah. Kualitas udara yang dimaksud di sini ialah pencemaran dengan yang dilakukan oleh atau pembuangan dari emisi gas mesin atau ya mesin
Jadi mungkin seperti contohnya karbon monoksida yang dihasilkan oleh ya kendaraan bermotor atau kendaraan bermesin itu dapat memberikan efek pada secara tidak langsung kalau unsur-unsur seperti karbon monoksida atau karbon atau CFC atau apa yang terdapat pada refrigerator atau di kulkas dan unsur yang ada terdapat pada parfum itu dapat mengakibatkan penipisan zat ozon kalau istilahnya ketika zat-zat tersebut atau senyawa-senyawa tersebut muncul di permukaan bumi ketika tidak diolah dengan baik, tidak dilakukan penyaringan atau apa yang kurang bagus, maka dia akan terlepas terus menguap terus sampai ke atas dan kemudian akan mengakibatkan penipisan pada lapisan ozon yang akan mengakibatkan meningkatnya intensitas radiasi sinar UV yang akan masuk dari pancaran sinar matahari, yang tentu saja radiasi sinar UV tersebut dapat merusak pigmen, merusak warna dan semacamnya. Ya, itu adalah contoh-contoh sederhana. Di bawah sini saya juga sudah menerangkan beberapa ilustrasi terkait limbah-limbah, ada limbah cair, limbah padat, dan juga limbah gas. Kemudian kita masuk pada pokok pembahasan yang berikut ialah bioklimatik arsitektur, ya, di mana arsitektur bioklimatik ini adalah suatu pendekatan desain yang mengarahkan arsitektur untuk melakukan penyelesaian desain dengan mempertimbangkan hubungan antara bentuk arsitektur dengan lingkungannya. Dalam hal ini berkaitan dengan iklim pada daerah perancangan tersebut. Beberapa ilustrasi dari pendekatan bioklimatik arsitektur, ya, ada berkaitan dengan radiasi sinar matahari terhadap bangunan, kemudian curah hujan atau suhu rata-rata pada sekitaran daerah bangunan tersebut, seperti itu. Kemudian di sini menurut yang terdapat beberapa prinsip desain bioklimatik yang diterapkan pada bangunan tingkat tinggi atau di sini disebut bioklimatik skyscraper atau pencakar langit. Ya, beberapa poinnya seperti penempatan core berkaitan dengan service core yang berkaitan dengan yang berikut ialah penentuan orientasi bangunan, adapun membuat ruang transisional di dalam bangunan ataupun di sekeliling area bangunan tersebut, adapun desain pada dinding yang berupa membran-membran yang jadi fasad dari bangunan tersebut, ya, dapat memberikan nilai tambah pada kenyamanan termal di dalam ruangan, dapat menahan radiasi sinar matahari secara langsung. Dan kemudian ada hubungan terhadap landscape. Yang keenam, penggunaan alat pembayang pasif, shading. Yang ketujuh, penempatan bukaan jendela yang berkaitan dengan akses masuk cahaya ke dalam area bangunan atau ruangan-ruangan yang terdapat di dalam bangunan tersebut. Yang kedelapan, ada penggunaan balkon, ya. Yang berikut ada green architecture, ya. Arsitektur hijau atau dikenal secara global sebagai green architecture merupakan salah satu aliran arsitektur yang berfokus pada arsitektur yang ramah lingkungan. Ya, beberapa poin pentingnya seperti meminimalisasi konsumsi sumber daya alam, efisiensi energi, penggunaan air yang bijak dan berkelanjutan, dan material non polusi serta bisa didaur ulang.
Prinsip dari green architecture ada beberapa, yaitu pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable, yang kedua adalah pelestarian air, yang ketiga peningkatan efisiensi energi, yang keempat bahan bangunan terbarukan, yang kelima kualitas lingkungan dan ruangan, itu tentang sirkulasi udara mungkin ya, sirkulasi udara di sekitar lingkungannya, atau sirkulasi udara di dalam ruangannya, apakah kualitasnya baik atau buruk. Kemudian ada juga green architecture memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama ialah conserving energy atau hemat energi. Yang berikut working with climate atau memanfaatkan kondisi dan sumber energi alami yang berkaitan dengan iklim pada area sekitar bangunan. Dan kemudian ada respect for site atau menanggapi keadaan tapak pada bangunan, jadi tidak cuek terhadap kondisi atau sifat dari tapak area perancangan tersebut. Kemudian ada respect for user, yaitu memperhatikan pengguna dari bangunan tersebut, apa-apa yang menjadi kebutuhannya dan apa-apa yang istilahnya perlu diadakan di dalam bangunan untuk melayani aktivitas dari pengguna tersebut. Kemudian ada limiting new research, yaitu meminimalkan sumber daya baru. Yang keenam ialah holistik atau kesatuan atau keterkaitan antara elemen-elemen kriteria green architecture tersebut. Yang berikut kita masuk pada pokok pembahasan energi efisiensi arsitektur. Pendekatan efisiensi energi ini berlandaskan pada pemikiran meminimalkan penggunaan energi tanpa membatasi atau merubah fungsi bangunan, kenyamanan maupun produktivitas penghuninya, dengan memanfaatkan sains dan teknologi mutakhir secara aktif. Jadi efisiensi energi ini berbicara tentang tata udara dan tata cahaya dalam bangunan. Kemudian ada integrasi antara sistem tata udara buatan dan alamiah. Kemudian ada sistem tata cahaya buatan dan alamiah, serta sinergi antara metode pasif dan aktif dengan material dan instrumen hemat energi. Penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien, di mana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit. Baik. Pada pokok pembahasan yang berikut adalah solar arsitektur. Arsitektur solar adalah arsitektur yang melibatkan pemanfaatan tenaga atau sinar matahari secara optimal mungkin ke dalam situasi perancangannya, sehingga segala keputusan yang diambil dalam langkah-langkah perancangan bangunan selalu dipertimbangkan dengan faktor-faktor aplikasi tenaga matahari. Jadi tinggal menata korelasi atau hubungan antara matahari dan proses perancangannya. Kemudian arsitektur solar juga terdapat dua jenis, yaitu solar pasif dan solar aktif. Jadi pada arsitektur solar pasif itu mempercayakan pemanfaatan energi surya melalui bentuk kerancangan dari bangunan itu sendiri. Gaya pasif ini memastikan setiap bangunan dapat menerima dan mengadaptasi berbagai faktor iklim seperti menyiasati panas terik matahari berlebihan, namun tetap dapat memanfaatkan cahaya matahari alami untuk penerangan di dalam ruangan-ruangan pada bangunan tersebut. Berbeda dengan arsitektur solar aktif, rancangan arsitektur surya aktif inilah yang berkaitan dengan penggunaan solar system atau panel surya. Di dalam arsitektur solar aktif itu dia mengakomodasi energi matahari yang dikonversi menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya. Sistem surya aktif menggunakan panel surya untuk mengoleksi panas, menimbulkan panas dan menggerakkan peralatan rumah
tangga dengan serta memanfaatkan tenaga listrik. Baik, pada pokok bahasan yang ke-8 ialah sistem sertifikasi Greenship. Greenship sendiri adalah salah satu program sertifikasi green building di Indonesia yang sudah berjalan sejak tahun 2009 yang diinisiasi oleh GBCI atau Green Building Council Indonesia. GBCI sendiri merupakan sebuah organisasi non-profit yang berwenang memberikan sertifikasi bangunan hijau di tanah air. Aspek penilaian pada konsep bangunan hijau ialah yang pertama mengurangi penggunaan sumber daya alam, yang kedua menjaga mutu baik bangunan, yang ketiga menjaga mutu dari kualitas udara di dalam ruangan, yang ketiga memperhatikan dampak terhadap wilayah sekitar bangunan, yang berikut ialah memperhatikan kesehatan penghuninya sesuai kaidah pembangunan berkelanjutan. Sistem pemeringkatan atau Greenship itu dari Greenship New Building, kemudian menjadi Greenship Existing Building, kemudian seterusnya Greenship Interior Space, seterusnya Greenship Homes, kemudian Greenship Neighborhood. Ya. Sistem penilaian Greenship Homes terdiri dari ketentuan kelayakan dan 6 kategori penilaian, yaitu pengembangan tapak yang sesuai ASD atau yang kedua efisiensi dan konservasi energi atau EEC, yang ketiga konservasi air atau WAC, yang keempat sumber daya dan siklus material atau MRC, yang kelima kesehatan dan kenyamanan dalam ruangan atau EHC, yang keenam pengelolaan bangunan dan lingkungan atau BEN. Setiap kategori terdiri dari beberapa kriteria yang berisi prasyarat atau poin kredit dan poin bonus. Sistem penilaian Greenship Homes maksimal 77 poin. Jadi sistem pemeringkatan ini hampir sama ya di tiap pemeringkatan itu, di Greenship New Building, di Greenship Existing Building, di Interior Space, di Homes, dan di Neighborhood. Itu secara umum itu terdapat kategori penilaian dilakukan yang diberikan oleh GBCI sebagai standar sebuah bangunan itu memenuhi persyaratan untuk bisa dikatakan sebagai Greenship atau tidak. Itu ada beberapa poin-poin penilaian yang mungkin saja berbeda, tetapi sistemnya seperti itu, diberikan poin-poin dan dinilai. Kalau ketika memenuhi poin-poin tersebut memenuhi standar, maka dia layak diberi gelar sebagai gelar Greenship oleh GBCI. Jadi sekian hasil presentasi kompilasi materi mengenai mata kuliah ekoarsitektur dari pertemuan 1 sampai pada pertemuan 7. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh saya. Terima kasih banyak atas segala pihak yang telah mendukung, memberikan support dan membantu saya untuk menyelesaikan presentasi kali ini. Salam sukses dan salam sehat.